Ketemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Oke, kali ini saya akan menceritakan tentang malam horor di kantor yang sumber cerita dari Jenny Putri. Oke, langsung aja masuk di ceritanya. Cerita ini aku dapat dari satpam di kantorku. Sebut saja namanya Pak Mulyono. Dia jejaka tua yang bekerja sebagai satpam di kantorku. Di kantor Pak Mulyono ini biasa dipanggil dengan sebutan Pak Mul, yang orangnya hobi mancing dan suka bergurau. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1998, tepatnya di bulan Mei, beberapa hari setelah kerusuhan Mei pecah. Daerah sekitar kantorku saat itu banyak yang dibakar, swalayan banyak yang dijarah dan dibakar. Beberapa swalayan yang dibakar itu memakan korban jiwa, ada yang terjebak di dalam toko atau swalayan saat swalayan itu dibakar. Kantor tempatku bekerja juga tutup, tetapi petugas keamanan dan seorang pegawai laki-laki ada di kantor. Pegawai yang lain diliburkan karena suasana belum kondusif. Pak Mul malam itu bertugas jaga malam. Dia dan Mas Nur, pegawai kantor, ditugaskan untuk berjaga di kantor. Pak Mul, ini malam Jumat loh. Sampean sudah beli bunga untuk ditaruh di dapur? Tanya Mas Nur. Walah, lali Nur. Ben wae demitnya puasa dulu malam ini. Hahaha. Sampean Ki Sembrono, kalau ada apa-apa aku nggak tanggung loh. Halah, ada apa Thomas? Mereka itu jangan terlalu dibalikin, ntar ngelunjak. Terserah sampean lah Pak Mul, nanti saya jam 11-an saya tinggal bentar ya. Saya mau ke rumah sakit nganter duit buat bapak saya yang lagi dirawat di sana. Nggih, nggak apa-apa mas, cuma nanti tolong beliin saya gorengan saja. Iya pak, beres, tenang saja. Waktu menunjukkan pukul 10.30. Mas Nur segera membereskan meja kerjanya dan menyimpan semua file pekerjaannya di komputer kantor. Setelah selesai semuanya, Mas Nur pun segera pamit pada Pak Mul untuk pergi sebentar mengantarkan uang pada kakeknya yang sedang menunggui bapaknya yang sedang terbaring di rumah sakit. Pak Mul, kulo pamit bentar ya. Oke mas, tenang saja, nanti pintu depan biar saya yang tutup. Oke pak, berangkat loh. Sampean gorengan aja nih titipannya. Iya mas, iya, mau apa lagi? Tapi ya terserah Mas Nur kalau mau beli yang lain. Mas Nur pun menyalakan motor bebeknya dan pergi meninggalkan Pak Mul yang masih di kantor. Pak Mul menutup pintu kantor. Dia membawa kopinya dan ambil posisi di ruang tunggu depan untuk menonton siaran bola malam ini. Dinyalakan AC kantor sambil rebahan. Dia menonton siaran bola di TV kantor. Tidak berapa lama Pak Mul terlelap. Bukan dia yang nonton TV, tapi dia yang ditonton TV. Saat dia terlelap itu, dia merasa kakinya ada yang menarik-narik. Pak Mul mencoba membuka matanya, tetapi dia tidak bisa membuka matanya 100%. Dicobanya berulang kali, dan ketika dia bisa membuka matanya, dia melihat ada sesosok menyeramkan. Rambutnya panjang acak-acakan dan wajahnya seperti babi hutan dengan taring panjang keluar dari mulutnya yang sedang menarik kaki Pak Mul. Sontak dia melompat dari posisi tidurnya dan bangun. Ketika dia bangun, dia tak melihat apapun juga. Pak Mul merasa ketakutan. Bulu kuduknya sontak berdiri semua,
keringat dingin mengucur deras di wajah dan tubuhnya. Dia mencoba menggosok matanya, tetapi dia tidak menemukan ada hal aneh dan menakutkan di sekitarnya. Lalu dia berpikir, ini pasti mimpi buruk saja. Dilanjutkan tidurnya. Ketika dia tertidur kembali, dia merasakan ada air di bokong dan kaki-kakinya. Ketika dia membuka mata dan sadar, ternyata dia berada di dalam kamar mandi. Dan dilihatnya makhluk tinggi besar berwarna hitam berbulu lebat dengan mata besar melotot yang menyala merah sekali. Mulutnya penuh dengan gigi taring panjang dan lidah yang menjulur keluar sampai dadanya, dan sedang menyiramkan air liur ke tubuhnya. Pak Mul pun langsung berdiri dan mencoba lari ke arah pintu keluar. Nafasnya tersengal-sengal, seluruh tubuhnya basah karena air dan keringat dinginnya. Dia lari tunggang langgang, tak bisa mengeluarkan suaranya. Dia berlari kencang ketika sampai di pintu depan. "Kenapa, Pak Mul?" Ternyata Mas Nuryanto sudah datang. Pak Mul hanya menunjuk-nunjuk ke arah belakang. Wajahnya pucat pasi, keringatnya berhamburan, dan ketika dia berdiri dia lupa kalau tidak pakai sarung dan celana. Nuryanto yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal. "Kenapa Pak Mul, sampean kayak Anis dikejar setan? Hahaha. Nur, suaranya terbata-bata. Pak Mul benar-benar ketakutan. Dia hanya bisa duduk di depan pintu keluar. Semua tenaganya seperti musnah. Kakinya seperti tidak bisa digerakkan dan lemas sekujur tubuhnya. Nuryanto masih melihat Pak Mul sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara tertawa melingking. Hihihihihi. Dan sekelebat bayangan putih terbang di atas langit-langit kantor. Diikuti suara tertawa yang besar dan menggema. Mereka berdua melihat ada sosok makhluk menyeramkan tinggi besar berbulu lebat sedang mentertawakan mereka. Dan mereka berdua sontak langsung berlari keluar dari kantor itu sekuat tenaga. Pagi harinya, satpam yang hendak menggantikan Pak Mul datang. Dia terkejut kenapa pintu kantor terbuka tetapi tidak ada orang di dalamnya. Berulang kali dia memanggil nama Mas Nur dan Pak Mul, tapi tidak ada jawaban. Ketika dia keluar, dilihatnya Mas Nur dan Pak Mul ada di dekat pos satpam mereka. Mereka berdua tidur di sana. Petugas keamanan yang baru datang langsung bertanya apa yang terjadi. Mereka berdua pun menceritakan kisah horor mereka tadi malam. "Pelajaran Pak Mul, jangan lupa beli kembang setiap malam Jumat, apalagi kalau Jumat Kliwon." "Iya, saya nggak nyangka kalau seperti ini. Gara-gara Pak Mul lupa, kita diteror semalaman sama penunggu kantor ini." Sekarang sudah tahu kan? Wes ndang balik mulih, ambune sampean wong loro ki pesing tenan. Kampret, Pak Mul memaki temannya itu, dan yang dimaki hanya terkekeh-kekeh. Ternyata mereka berdua ngompol di celana semua. Saking ketakutannya mereka berdua tidak berani masuk ke dalam kantor lagi tadi malam. Pak Mul dan Mas Nuryanto kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, dan semua kembali normal seperti biasa. Namun Pak Mul sakit beberapa hari, mungkin karena kaget dan ketakutan, jadi dia sakit beberapa hari. Mas Nuryanto juga sempat tidak masuk kantor selama 2 hari. Sejak kejadian itu tidak ada yang berani untuk lupa membeli bunga sesajen setiap malam Jumat. Kisah ini diceritakan
Pak Mul padaku saat aku baru masuk kerja di kantor itu. Aku tahu di kantor memang ada dua makhluk goib yang menunggu kantor itu, karena beberapa kali mereka juga usil padaku, terutama yang berwujud seperti genderuwo itu. 2 kali dia menumpuk pantatku saat aku sedang bikin mie rebus di belakang. Pegawai yang lainnya pun tidak ada yang luput dari gangguan mereka berdua. Dari ditowel, dijegal, bahkan ada yang didorong jatuh dari tangga kantorku. Itulah kantorku dahulu, seram dan horor. Tak lama setelah kerusuhan Mei, kantor itu tutup total. Dan yang aku dengar, tempat itu masih kosong hingga hari ini. Sang pemilik tempat kabarnya melarikan diri ke luar negeri karena kerusuhan peristiwa Mei itu. Oke, sampai di sini cerita tentang kantor yang horor tersebut. Sampai bertemu lagi di cerita horor seru lainnya. Terima kasih.